rencana kita ada 5 pertemuan ya. Mungkin di silabus yang disampaikan Bu Fitri ada beberapa jadwal yang atau materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini terkait dengan control design. Kemudian mungkin nanti akan ada sedikit perubahan dari silabus yang kemarin kami sampaikan ya. Cuma nanti yang pasti yang akan tetap ada itu adalah materi terkait dengan control design ini, kemudian situational awareness, jadi kepekaan terkait dengan situasi. Kemudian yang 3 ini terkait dengan neuroergonomics, jadi bagaimana kita melakukan studi terkait dengan ergonomi kognitif, salah satunya dengan menggunakan pendekatannya adalah dengan neurologi gitu ya, neuroscience. Nanti seperti apa itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang gitu ya. Nah, mungkin 2 materi terkait dengan HCI, Human Computer Interaction, sama Human Automation Interaction, itu nanti mungkin bentuknya adalah bentuk presentasi, di mana presentasinya ini adalah berkaitan dengan tugas eksperimen yang nanti akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Baik, ya kita masuk ke materi pertama ya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya kuliahnya agak sedikit berbeda dengan yang dilakukan Bu Fitri, di mana di sini mungkin saya akan lebih sedikit banyak mungkin akan meng-online-kan kuliah offline ya di kelas, cuman dengan waktu yang mungkin relatif lebih singkat. Nanti sisanya adalah Anda coba melakukan studi mandiri terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, pertemuan pertama kita ini control design. Jadi kalau kemarin waktu kalau nggak salah pertemuan terakhir ya dengan Bu Fitri kan terkait dengan display ya, atau perancangan display. Nah, dalam interaksi antara manusia dan komputer atau HCI, atau mungkin kalau lebih broad lagi, lebih luas lagi, itu adalah human machine interaction ya. Maka di sini komponen yang ada itu nggak cuma terkait dengan display, tapi juga ada kontrol. Jadi ada display, ada kontrol, ada stimulus, display itu sebagai stimulusnya, dan kontrol itu adalah sebagai responsnya, atau ya respons dari stimulus yang ada di lingkungan. Nah, kita sedikit refresh balik ya materi terkait dengan Human Computer Interaction (HCI), di mana dalam sebuah sistem manusia dan mesin, atau mungkin manusia dan komputer ya, ini bisa artinya dengan komputer. Nah, di sini ada interaksi atau hubungan antara manusia dengan mesin. Jadi antara manusia dan mesin ini ada hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Di mana ini mungkin di pertemuan Bu Fitri sudah disampaikan ya. Jadi antara komputer itu nanti akan menghasilkan display itu kita terima oleh sensori organ kita, oleh misalkan kalau secara visual berarti di situ ditangkap atau diterima oleh indera penglihatan kita, kemudian nanti diproses ya kan. Di sini ada human information processing. Mungkin masih ingat human information processing, di situ ada proses sensasi, kemudian ketika kita persepsi informasi yang ada di lingkungan, kemudian nanti ada kaitan dengan memori, kemudian atensi dan lain-lain. Kemudian di situ terakhir ada terkait dengan responsnya. Dari respons ini ada misalnya mungkin respons selection ya, respons selection dan respon execution-nya. Eksekusi dari responsnya berupa motor respons. Nah, ini yang kemudian menjadi input atau feedback untuk komputernya. Nah, ini yang kemudian diproses oleh komputer, oleh prosesornya ya, prosesor yang ada di
komputer, kemudian feedback dari processingnya itu dikeluarkan melalui display dan seterusnya. Ini hubungan yang saling berkaitan atau ya berurutan gitu ya. Nah, terkait dengan HCI atau Human Machine Interaction ya, interface ya, di situ ada point of interchange atau yang disebut dengan interface gitu ya, antar muka, di mana antar muka antara mesin dengan komputer dengan manusianya, dan sebaliknya dengan manusia dengan komputernya. Nah, interface untuk mesin atau komputer di situ yang kemudian kita sebut ada dua, yaitu display yang dia memberikan feedbacknya terhadap manusia, kemudian ada kontrol yang dia berfungsi sebagai inputnya. Nah, interface untuk manusia sendiri di situ berarti nanti ada sensory organ yang dia akan menerima informasi yang diberikan oleh display, kemudian kontrolnya itu di interface untuk responsnya itu adalah motorik response dari manusia. Nah, itu konsep dari HCI ya. Nah, sebelum UTS mungkin Anda sudah banyak bicara terkait dengan display. Nah, sementara di sini yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah bagaimana si kontrol yang dia berfungsi sebagai input untuk feed forwardnya ya, yang akan mempengaruhi sistem yang ada di komputer atau yang ada di mesin gitu. Oke, terkait dengan kontrol, di situ saya sebutkan bahwa kontrol itu merupakan interface kedua atau interchange kedua antara manusia dengan mesin yang akan mengconvert hubungan atau output dari respons kita, dan itu menjadi input untuk mesin. Saya ingin tanya ke teman-teman semua di sini, ada yang bisa menjelaskan grafik ini nggak ya, secara singkat? Ini kan materi yang pastinya Anda sudah diperoleh saat kuliah dengan Bu Fitri. Basicnya kan kita mulai dari sini ya, ada sensory processing, perceptual, kemudian work memory, kemudian pengaruhi response selection dan execution, dan nanti ada feedbacknya. Oke, mungkin yang di sini kita mulai dari inisial A ya. Inisial A, Amirah, mungkin bisa menjelaskan terkait dengan apa sih yang ada di gambar ini gitu. Halo Mbak Amirah. Iya Pak. Jadi kalau yang human information processing ini dimulai dari sensory processing. Nah, ini sensory processing ini dari stimulus yang didapatkan oleh indera kita, entah itu penglihatan, pendengaran, dan sebagainya, kemudian masuk diproses ke dalam perceptual processing. Nah, di dalam perceptual processing ini akan working memory kita akan bekerja apakah stimulus yang tadi kita terima itu pernah kita terima sebelumnya atau tidak. Nah, kalau itu sudah pernah kita terima sebelumnya, itu akan masuk ke dalam ke long term memory. Kemudian setelah working memory kita bekerja dan memberikan informasi, itu akan masuk ke dalam response selection-nya, di mana bagaimana kita akan merespon stimulus tadi itu, apakah kita akan menjawab atau bisa melihat atau memberikan feedback apa. Kemudian lanjut ke respon execution, itu nanti outputnya adalah feedback yang akan kita berikan terhadap stimulus yang kita terima pada saat awal tadi. Pak. Jadi dia looping gitu ya, close loop gitu ya. Iya Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan human information processing. Ya, saya yakin Anda sudah semuanya udah paham ya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan kontrol, itu adalah dia berada di ujung yang ada di sini. Terkait dengan response selection, pemilihan respons yang akan diberikan, dan respon execution-nya, eksekusi dari responsnya, di mana ini nanti kaitannya dengan
motorik ya, motorik responsnya. Nah, kita bicara terkait dengan interface yang ada pada manusia. Tadi di sini ketika menerima stimulus ini kan dia berfungsi untuk menerima informasi ya. Jadi di sini adalah input yang akan menerima informasi dari display pada permesinan. Kemudian di sini adalah outputnya. Nah, proses terkait dengan response selection, pemilihan respons dan eksekusi dari responsnya itu nanti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada 5 faktor. Mungkin Anda masih ingat mungkin pernah dijelaskan sama Bu Fitri mungkin ya, bahwa response selection kemudian response execution itu nanti akan dipengaruhi misalkan kaitannya dengan decision complexity, kompleksitas dari decisionnya, atau bisa juga dia dipengaruhi oleh ekspektasi, respon ekspektasi yang ada di lingkungan itu seperti apa. Kemudian bisa juga di sini dikaitkan dengan bagaimana sih kita compatibility terhadap responsnya. Nah, compatibility di sini kan berarti nanti terkait dengan informasi yang ada itu seperti apa ya kan ya. Jadi misalkan kalau dalam display itu kan mungkin Anda pernah, saya nggak tahu, di beberapa prinsip kan ada sekitar 13 atau 14 prinsip ya, atau 15, di mana di situ salah satunya adalah terkait dengan lokasi. Jadi lokasi dari display itu di mana itu akan sangat mempengaruhi respons seseorang ya. Itu nanti kaitannya dengan mental model kan. Jadi kaitannya dengan mental model itu seperti apa. Kemudian ada trade-off-nya, speed, accuracy, trade-off, dan terakhir adalah terkait dengan feedback. Nah, ini akan mempengaruhi response selection, pemilihan respons dan eksekusi dari respons yang ada. Gitu. Nah, salah satu yang mungkin bisa saya bahas di sini adalah terkait dengan decision complexity, kompleksitas dari decision-nya, di mana ini erat kaitannya dengan waktu reaksi gitu ya. Jadi ketika misalkan kita menerima informasi yang diberikan oleh display, kemudian di situ kita diminta untuk merespons sesuatu gitu ya. Contohnya misalkan misal Anda mau nonton berita gitu ya di TV, di televisi. Nah, di situ kan interface-nya adalah untuk displaynya adalah layar televisinya yang akan menampilkan ya informasinya ya, informasi visualnya. Kemudian kontrolnya, display dan kontrol yang lainnya, interface-nya adalah remote controlnya. Di remote control yang akan mengendalikan televisi. Nah, di situ kan ada display dan kontrolnya. Displaynya adalah misalkan informasi terkait dengan tombol power, kemudian di situ ada angka 1, 2, 3, 4 sampai 9 plus 0 ya kalau nggak salah ya. Dimana di situ fungsinya adalah untuk menentukan channel. Kemudian di situ ada kontrol lain yang fungsinya adalah untuk mengatur volume ataupun mengatur channel. Nah, selain kontrol yang ada, di situ juga akan ditampilkan displaynya. Jadi kalau misalkan tombol yang berisi angka, di situ berarti displaynya ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan kontrol untuk pengendalian volumenya, di situ ada label bertuliskan misalkan volume atau vol gitu ya, VOL. Kemudian ada panah atau segitiga ke atas dan segitiga ke bawah, di mana di situ nanti menunjukkan dia berfungsi sebagai display yang menunjukkan untuk menaikkan volume atau menurunkan volume dan seterusnya. Nah, itu adalah display dan kontrol yang ada di remote controlnya, remote control televisi. Nah, kompleksitas di sini ini tentunya akan mempengaruhi
respons selection dan eksekusinya. Jadi ini dijelaskan oleh di sini mungkin ada yang namanya Hick-Hyman Law, atau hukum yang dikenalkan oleh Hick dan Hyman berdasarkan eksperimen, di mana di situ jumlah alternatif, semakin banyak alternatif itu akan sangat mempengaruhi waktu reaksi seseorang, waktu reaksi seseorang, respon time-nya atau reaction time-nya. Jadi semakin banyak alternatif pilihannya, maka akan mempengaruhi waktu reaksinya. Nah, hubungannya dengan remote control apa? Nah, di remote control untuk televisi di situ kan ada banyak sekali tombol. Nah, tombol di situ itu dia berfungsi sebagai alternatif yang harus dipilih, sehingga di sini akan mempengaruhi waktu reaksi, gitu ya. Jadi semakin banyak tombol yang ada di remote TV, itu akan mempengaruhi respons kita, waktu respon kita. Ketika misalkan kita akan memilih channel mana sih yang harus dipilih untuk menonton tayangan berita misalkan. Nah, jadi di situ akan ada pilihan, misalkan channel televisi yang saat itu menampilkan berita itu adalah misalkan channel 20. Nah, di situ kan berarti ada pilihan untuk menekan tombol angka 2 dan 0. Jadi di situ akan directly langsung ke channel 20. Atau bisa juga ketika misalkan kita posisinya televisi yang ada itu ternyata saat ini posisinya di channel 15, maka di situ kita juga bisa memilih dengan menekan tombol channel naik ke atas. Jadi akan berubah dari 15, 16 sampai ke 20. Nah, di sini menunjukkan ada kompleksitas dari decisionnya yang akan sangat mempengaruhi respons kita. Apakah kita akan memilih menggunakan tombol angka atau menggunakan tombol channel. Nah, ini akan mempengaruhi respons execution-nya. Itu. Kemudian nanti ada respon ekspektasinya. Nah, respon ekspektasi di sini ini kaitannya dengan kita akan mempersepsikan secara cepat dan akurat informasi yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jadi kalau misalkan kita memilih semakin cepat, itu nanti akan mempengaruhi terkait dengan akurasinya. Ini yang akan seberapa besar ekspektasi kita. Nah, misalkan ini tadi kembali ke contoh remote televisi tadi ya. Misalkan kita pengen memilih channel 20 tadi. Nah, di situ kita mungkin akan memiliki ekspektasi kalau misalkan saya tekan tombol 2 dan 0, di situ mungkin akan lebih cepat. Maka di situ ekspektasi kita. Mungkin kita akan mempengaruhi, oke, berarti saya akan menekan tombol 2 dan 0. Tapi misalkan ternyata kadang kan kalau angka 2 masukkan angka 2 dan 0 tekan mungkin agak lama. Maka di situ kita bisa kita terbiasanya menggunakan tombol mengubah channel. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi. Nah, kita anggap lebih cepat. Itu ekspektasi kita. Nah, ini akan mempengaruhi respons selection dan eksekusinya. Kemudian ada compatibility-nya. Nah, compatibility di sini nanti ada hubungannya dengan semacam teori yang berkaitan dengan stimulus response compatibility. Ini di pertemuan sebelum UTS sudah pernah dapat belum ya? Terkait dengan stimulus response compatibility. Belum, Bang. Belum ya? Atau pernah? Belum. Oh, belum. Ya udah, ini nanti akan kita bahas di prinsip bagaimana kita merancang kontrol gitu ya, dengan pertimbangkan human factor tentunya. Kemudian ada speed accuracy trade-off. Jadi ya seperti dari bahasa udah kita bisa tahu ya bahwa
desainer itu mengasumsikan bahwa ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi pemilihan dari respons selectionnya itu menjadi lebih lambat ketika kompleksitas dari desainnya itu tinggi. Jadi decision kompleksitinya tinggi. Nah, biasanya di sini dikaitkan dengan ada hubungannya dengan respon time tadi. Nah, yang menjadi trade-off-nya, jadi trade-off terkait dengan speed dan akurasi ini, semakin cepat itu belum tentu akan menghasilkan error rate yang lebih kecil. Nah, sebaliknya seringkali yang terjadi seperti ini. Dalam kondisi yang ya respons time-nya atau reaction time-nya itu cepat, akurasinya bisa jadi mungkin rendah. Nah, sebaliknya ketika misalkan seseorang itu dia mungkin banyak pertimbangan ya ketika memilih respon yang akan dilakukan, akhirnya mempengaruhi reaction time-nya, dia semakin lambat. Tapi semakin lambat di sini bisa jadi akan mempengaruhi akurasinya, di mana akurasinya lebih tinggi dibandingkan ketika dia lebih cepat. Nah, ini yang terkait dengan trade-off-nya. Jadi ada hubungan antara reaction time semakin cepat itu belum tentu dia memberikan performasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ini adalah feedback terkait dengan kontrol yang ada. Jadi ini hubungannya dengan bahwa kontrol di situ sebisa mungkin idealnya akan memberikan semacam feedback atau umpan balik. Sebagai contoh misalkan di sini teman-teman mungkin udah pada pakai smartphone ya. Entah itu ketika misalkan mengunlock layar smartphone itu kan ada pilihan, entah itu pakai pattern atau mungkin pakai pin 6 digit pin ataupun juga pakai fingerprint misalkan. Nah, di situ ketika misalkan kita menggunakan katakanlah pattern ya yang menggunakan 9 titik itu. Nah, ketika kita menggerakkan jari kita melalui setiap titik, di situ ada garis yang terhubung. Nah, itu menunjukkan ada feedback yang diberikan oleh kontrol yang ada di smartphone kita. Nah, ini faktor-faktor yang akan mempengaruhi response selection dan execution-nya. Nah, ketika tidak ada feedback, tentunya akan membuat seseorang untuk mengurangi penggunaan kontrol yang berkaitan dengan pengendali di interface yang ada gitu. Nah, itu terkait dengan response selection dan execution-nya. Jadi dalam perancangan kontrol di sini erat kaitannya dengan ujung yang di belakang ya dari human information processing-nya. Nah, sebaliknya mungkin kalau kemarin waktu Bu Fitri menjelaskan terkait dengan display, bagaimana merancang display, di situ erat kaitannya dengan sensory selection dan respon perceptual processing-nya. Jadi ada kebalikan gitu ya dari prinsip dalam perancangan displaynya. Oke, sampai sini mungkin dari teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsep dari kontrol, perancangan untuk kontrol mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh. Pak, tadi mohon maaf, yang respon compatibility sama feedback kok masih kurang jelas ya? Response compatibility sama feedback ya? Ya, jadi respon compatibility ini sama feedback ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan prinsip-prinsip dalam kontrol desain atau perancang kontrol. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih detail di prinsip terkait dengan bagaimana kita merancang kontrol ya. Jadi yang respon compatibility ini berarti kan seberapa besar kompatibilitas dari kontrol itu terhadap displaynya. Jadi gampangannya itu kalau response compatibility itu gini, misalkan teman-teman megang kok mati ya sebentar.
Tuh. Nah, misalkan teman-teman memegang cangkir gitu ya. Nah, cangkir di situ kan posisi pegangan ya, gagangnya itu kan bisa ditaruh di sebelah kanan, bisa juga di sebelah kiri. Nah, kompatibilitas di sini adalah tergantung dari bagaimana nanti kita memegangnya. Jadi kalau misalkan cangkir tadi ada di depan kita, kemudian posisi gagangnya ada di sebelah kanan, sementara kita adalah ya biasa menggunakan tangan kanan, maka di situ ada kompatibilitas dari ketika kita memegang cangkirnya atau posisi dari cangkirnya. Sebaliknya kalau misalkan posisinya dia terbalik gitu ya, jadi gagang cangkirnya ada di sebelah kiri, kemudian kita bukan orang yang kidal. Nah, orang kidal mungkin nggak masalah, di situ dia bisa dengan mudah untuk memegang cangkirnya. Tapi kalau misalkan kita terbiasa pakai tangan kanan, nah itu mungkin akan kesulitan ya kan, harus membalik dulu, atau mungkin lengan kita bagian pergelangan tangan itu akan bending gitu kan ya. Nah itu kaitannya dengan respon compatibility-nya. Nah hubungannya dengan kontrol dan display itu seperti apa? Nah itu nanti hubungannya dengan bagaimana sih penempatan posisi dari atau layout dari kontrol terhadap display yang ada atau terhadap fungsi yang akan dikerjakan menggunakan kontrol tersebut. Itu hubungannya dengan respons compatibility-nya. Sementara kalau feedback itu nanti adalah ada tidaknya umpan balik yang diberikan oleh kontrol atau dalam bentuk display yang akan muncul gitu ya. Nah, di sini desain dari sebuah kontrol itu harus concern dengan bagaimana feedback yang akan diberikan oleh kontrol tersebut gitu. Ini nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Jadi ya, masih ada beberapa materi yang terkait dengan itu. Oke. Saya lanjut ya. Nah, dalam merancang sebuah kontrol, di sini ada 15 prinsip, 15 principle gitu ya, terkait dengan perancangan kontrol. Kalau display kemarin ada berapa prinsip ya? Ada yang masih ingat mungkin yang disampaikan Bu Fitri? Ada 13 atau 14 ya, kalau nggak salah ya. Mana prinsipnya hampir 14 ya, ada 14 prinsip, di mana prinsipnya hampir sama, yaitu kita merancang dari kontrol ini itu berdasarkan persepsi dan kognisi dari manusia, dari usernya. Jadi di sini adalah sebagai user, atau mungkin bisa juga operator yang akan mengoperasikan mesin ataupun komputer gitu ya. Jadi di sini berdasarkan persepsi dan kognisi. Nah, persepsi dan kognisi itu kan ada limitasinya ya, atau keterbatasan dari manusia kayak. Dimana untuk mendesain terkait dengan kontrol, nah di sini kita bisa bagi menjadi 5 prinsip utama, yaitu terkait dengan atensi, kemudian yang berkaitan dengan persepsi, ada hubungannya juga memori, mungkin kemarin hampir sama ya. Kalau di display di situ salah satunya adalah ada predictive aid-nya. Kemudian ada mental model. Mental model mungkin kalau di display itu kaitannya dengan ini ya, penggunaan gambar ya, pictorial realism gitu ya, dari desain displaynya ya. Misalkan untuk kalau di komputer gitu, ketika misalkan kita akan men-save file atau menyimpan sesuatu, maka di situ kita menggunakan tombol dengan display bergambar disket. Meskipun sekarang mungkin sudah nggak relevan ya dengan kondisi yang ada sekarang, di mana mungkin anak sekarang kita di masa-masa sekarang itu kita sudah tidak mengenal yang namanya disket misalkan. Tapi di sini mental model, prinsip mental model ini erat kaitannya dengan yang tadi yang ditanyakan Mas Fahrudin ya, terkait dengan compatibility-nya. Jadi respon compatibility-nya itu di sini yang berkaitan dengan
mental modelnya. Kemudian yang kelima ini adalah terkait dengan response selection principle. Nah, ini nanti hubungannya dengan misalkan ada Fitts law ataupun juga ada Hyman law ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip tersebut. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama ya. Ini terkait dengan proximity, kedekatan gitu ya. Jadi kedekatan di sini itu ada hubungannya dengan yang pertama adalah ya tentunya hubungannya dengan relatedness ya. Jadi ketika kita menempatkan, jadi lebih ke arah layout untuk penempatan kontrol itu kita tempatkan dengan kontrol yang saling berhubungan satu sama lainnya atau memiliki fungsi yang kurang lebih mirip ya. Ini ada hubungannya dengan mungkin masih ingat dengan Gestalt ya, Gestalt principle ya, di mana di situ salah satunya kaitan dengan proximity. Nah di sini ketika kita mendesain terkait dengan kontrol, maka di situ ada dua dimensi proximity atau similarity yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan perseptualnya. Perseptualnya di sini kaitannya dengan informasi yang diberikan itu kira-kira apakah memiliki dimensi yang sama atau tidak. Jadi informasinya. Kemudian processing proximity ini berarti berkaitan dengan fungsi yang akan diberikan oleh dua atau lebih kontrol itu seperti apa, sehingga nanti penempatan layoutnya akan sangat berpengaruh. Nah, terkait dengan proximity compatibility ini ya, kompatibilitas dari proximity-nya di sini, ini ada penelitian yang sebelumnya dilakukan gitu ya, bahwa ketika kontrol itu didekatkan untuk yang tasnya sifatnya low task gitu ya, maka di sini akan ya performanya akan rendah. Jadi low task di sini, proximity di sini, misalkan ada dua kontrol gitu ya, dua kontrol itu dia fungsinya berbeda. Kalau dia didekatkan, sementara mungkin processing proximity-nya itu dia rendah, tidak terlalu membutuhkan ketelitian atau akurasi yang tinggi, maka mungkin akan memberikan performance yang akan rendah juga, karena di situ kaitannya dengan persepsi si user bahwa dia nggak memerlukan interaksi yang atau akurasi yang tinggi, sehingga di situ biasanya kecenderungannya adalah dia perform lebih buruk gitu. Nah sebaliknya ketika misalkan untuk high task proximity, jadi tasnya ini kritikal, maka kontrol yang memiliki fungsi yang sama dan dia diletakkan berdekatan, maka akan memberikan performance yang lebih tinggi. Sebaliknya ketika misalkan jaraknya berjauhan, maka akan sangat mempengaruhi performasinya, di mana di situ performance akan mengalami penurunan. Nah, terkait dengan proximity ini salah satu contoh yang bisa diaplikasikan dalam interface ya, yang paling gampang adalah interface yang ada di sekitar kita. Misalkan ini contohnya misalkan di Microsoft Word gitu ya, atau Microsoft Excel, dan juga di Microsoft PowerPoint. Nah, mungkin kalau kita lihat ini seperti display gitu ya, bold, italic, underline, dan seterusnya. Tapi di sini kalau kita lihat fungsinya sendiri, itu dia berfungsi sebagai kontrol. Jadi dia input untuk atau yang akan diproses oleh komputer ya kan. Nah, penempatan misalkan bold, italic, kemudian underline, kemudian coret, dan seterusnya, ini dia diletakkan di lokasi yang kurang lebih sama. Ini adalah prinsip dari proximity-nya, di mana fungsi yang ada ini berkaitan dengan misalkan font formatting misalkan. Jadi processing proximity-nya itu berkaitan dengan font formatting-nya, pemformatan dari huruf.
Atau misalkan pemberian ballot and numbering gitu ya, poin sama penomoran, ini dia ditempatkan di satu tempat. Nah, ini kaitannya dengan processing proximity-nya untuk fungsi pembelian list misalkan. Atau rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan, atau rata kanan kiri, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan formatting paragraf misalkan. Nah, kaitannya dengan proximity, ini dia diletakkan atau di lokasinya itu berada di satu lokasi yang kurang lebih sama. Nah, ini untuk yang prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua ini adalah terkait dengan atensi gitu ya. Jadi avoid multiple competition gitu ya. Ini teman-teman pasti sudah pernah belajar terkait dengan ini ya, dapat MRT ya, multiple resource theory ya. Dimana di multiple resource theory itu kan ada 4 dimensi ya. 4 dimensi, apa saja mungkin masih ingat? Ada yang masih ingat? Mbak, masih urut A ya, A Anissa. Aji mungkin, Aji gimana? Harusnya Aji dulu ya, bukan? Ya Aji mungkin. Gimana Pak? 4 dimensi di multiple resource theory apa saja ya? Masih ingat nggak? Visualisasi gitu, visual audio gitu nggak sih Pak? Kan ada 4 dimensi tuh. Kalau di sini gambarnya kubus ini ya. Nah, kalau di kubusnya kan nih sebenarnya kelihatannya ada 3 ya. Kan ada 3 sisi, 1, 2, sama 3. Tapi ternyata kalau menurut MRT itu ada 4 dimensi. Nah, masih ingat nggak kira-kira apa saja? Nggak inget Pak. Visual auditor kayaknya nggak inget Pak. Iya, ada visual editor itu kan kaitannya dengan dimensi modalitasnya ya. Kemudian ada dimensi terkait dengan stage-nya. Stage-nya kan berarti ada persepsi, kognisi, sama responding ya kan, response. Kemudian ada dimensi response, manual, spatial, vokal ataupun verbal. Kemudian ada codes-nya. Codes ini kan berarti cue yang ada di lingkungan ya kan. Informasinya apakah secara spasial, secara auditori ataupun secara verbal dan seterusnya. Nah, terkait dengan kontrol itu kan berarti ada hubungannya dengan ini ya, respondingnya ya, di dimensi response. Nah, di sini terkait dengan multiple competition ya. Sorry. Jadi kaitannya dengan avoid multiple competition di sini ketika kita merancang suatu sistem kontrol atau interface, nah di situ yang sebisa mungkin kita menggunakan multimodal atau modality yang berbeda untuk pengendalian yang ada. Sebagai contoh gambarannya, kalau di MRT itu kan contohnya ini ya, misalkan kita mengemudi gitu ya, nyetir, kemudian kita menerima pesan gitu ya, atau menerima telepon ketika nyetir tadi. Nah di situ kan ada pilihan untuk merespons ya kan, baik itu kita menerimanya. Kalau ketika kita menerima berarti kan menggunakan tactile, pakai tangan ya, jadi kita memencet tombol accept, kemudian kita mengarahkan tangan ke telinga misalkan, atau misalkan kalau pakai hands free itu berarti kan kita tinggal pencet tombol untuk menerima telepon, kemudian kita berbicara. Nah itu kan kaitan dengan multiple resource teorinya. Nah ketika misalkan kita berada di jalan nih, kemudian di perempatan yang semula lampunya warna hijau, kemudian lampunya berubah warna merah, dan at the same time di waktu yang sama di situ kita terima telepon. Nah itu kan ada multiple competition ya untuk merespon motorik respons kita. Jadi kaki di situ kita perlu fokus, kaki harus nginjak pedal rem, kemudian tangan harus pegang kendali, dan di saat yang sama dia harus menekan apakah menerima telepon tersebut atau enggak. Nah, untuk menghindari adanya multiple competition di sini, maka
kontrol di situ kita berikan dua mode yang berbeda. Jadi bisa menggunakan tactical command. Jadi kita menggunakan secara ini ya, jari kita jempol ya untuk menekan tombol accept, misalkan terima telepon, atau bisa juga kita berikan alternatif kontrolnya. Nah, alternatif kontrolnya itu misalkan dalam bentuk voice command. Jadi ketika kita menerima telepon, di situ kita cukup menggunakan suara, maka di situ otomatis akan menjawab telepon kita. Atau misalkan ketika kita mengemudi gitu ya, mengemudi kemudian kita menggunakan navigasi. Nah, navigasi itu ada interface-nya, ya kan? Interface-nya di mana misalkan kita mau menuju ke tempat A gitu ya, suatu tempat, berarti kan kita harus menginput lokasi yang ingin kita tuju. Nah, itu kan menggunakan tactical control, ya kan, untuk mengetikkan. Nah, ini tentunya akan menjadi semacam multitasking, ya kan. Nah, untuk minimalisir antar multiple competition ini, maka kita bisa menggunakan voice command. Jadi kita memberikan instruksi misalkan ke Google atau ke Siri gitu ya, kalau by iPhone, untuk menunjukkan rute pada navigasi untuk tujuan tertentu, tujuan A misalkan. Nah, itu ada kaitannya dengan avoid multiple competition ya. Terus yang ketiga, ini kaitannya dengan accessibility. Jadi sebisa mungkin kontrol yang ada itu kita atur aksesibilitasnya. Nah, aksesibilitas di sini tentunya penting ya. Dalam hal yang pertama, ini mudah dijangkau, easy to reach gitu ya. Jadi ketika misalkan kita menempatkan kontrol pada suatu sistem, maka di situ sebisa mungkin bisa kita jangkau tanpa memberikan effort yang cukup besar. Nah, contohnya adalah misalkan di gamepad ini ya, penempatan dari kontrol yang ada di sini, X, A, Y, B, kemudian tombol ini, tombol plus dan seterusnya. Di situ dia lokasinya mudah dijangkau oleh jempol kita, jadi easy to reach. Nah, selain easy to reach, mudah dijangkau, maka di situ juga mudah diidentifikasi. Nah, mudah diidentifikasi di sini misalkan dalam bentuk yang berbeda, atau dengan labeling, atau bisa juga dengan penempatan lokasi, atau bisa juga dengan pemberian warna gitu ya, warna yang berbeda. Jadi kalau di game controller itu kan ada yang misalkan warna merah, hijau, kuning dan seterusnya, di mana di situ fungsinya adalah untuk memberikan accessibility yang bagus. Atau bisa juga kalau misalkan device-nya atau mesinnya itu adalah touchscreen. Jadi sekarang kan banyak teknologi touchscreen ya, layar sentuh. Nah, di sini untuk memberikan accessibility, maka di situ bisa kita berikan misalkan kontrol tersebut itu bisa diakses dengan menggunakan voice control atau voice command misalkan, atau dengan pemberian haptic feedback. Haptic feedback di sini misalkan ketika kita menekan tombol gitu ya, di situ kita ada merasakan ada vibrasi, ada getaran. Nah, itu di situ menunjukkan ada haptic feedbacknya. Itu yang perceptual, principle, atau yang make accessible ya. Terus yang keempat, ini hampir sama ya, kira-kira fungsinya dengan aksesibilitas, yaitu make discriminable. Jadi antara kontrol yang satu dengan yang lainnya itu didesain mudah untuk dibedakan satu sama lain. Jadi mudah dibedakan ya, can be distinguished gitu ya, dari antara kontrol satu dengan kontrol lain, atau objek satu dengan yang lainnya. Nah, fungsi dari discriminability-nya ini bisa berkaitan dengan lokasi. Nah, kalau lokasi di sini berarti di prinsip yang pertama tadi, yaitu proximity-nya misalkan. Atau misalkan juga menggunakan bentuk gitu ya, shape-nya, bentuk ataupun ukurannya, atau bisa juga operasinya, apakah kita menggunakan swipe atau sliding ataupun rotating
Nah, itu juga terkait dengan untuk discriminability dari kontrol dan seterusnya. Nah, ini di sini ada tabel. Nanti mungkin Anda bisa baca di ini ya, di apa namanya, di slide yang saya share di Classroom. Bagaimana advantage, keunggulan dan kelebihan yang akan keunggulan dan kelemahan dari kontrol yang ada yang berkaitan dengan misalkan lokasi, bentuk, ukuran, pengoperasian, label dan juga warna ini ya. Nanti mungkin Anda bisa membaca di sana. Masih ada 10 ya, kita tinggal masih tersisa waktunya 10 menitan. 30 menit, sorry. Oke, saya lanjutkan prinsip yang berikutnya. Ini hampir sama dengan prinsip di display ya. Jadi ada redundancy gain. Nah, redundancy gain seperti apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa menjawab di sini mungkin Mbak Anissa tadi A ya, masih A. Halo Mbak Anissa. Ya Pak. Prinsip redundancy gain itu seperti apa kalau display? Sebentar Pak. Redundancy gain. Redundancy gain itu yang semacam apa ya Pak? Repetition gitu bukan sih Pak? Ya, berulang-ulang ya. Nah, contohnya gimana? Kalau contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya saya ingatnya itu kalau yang dicontoh itu yang di kuliah sebelum semester itu contohnya itu traffic light. Jadi traffic light itu kan posisinya kan merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi merah itu paling atas. Terus habis itu kadang-kadang tuh ada kayak pijarnya gitu loh di lampu merahnya. Jadi itu sudah menunjukkan suatu redundansi karena warna merah itu sendiri sama kayak tanda pijarnya gitu loh. Gitu sih. Oke. Jadi ada dua, dalam tanda petik, dua informasi ya yang berulang ya. Redundansi. Nah, sama seperti ketika kita mendesain kontrol, di sini ada prinsip terkait dengan redundancy gain-nya. Jadi fungsinya adalah untuk memudahkan mengidentifikasi, identify sama discriminate-nya. Identify-nya di sini hubungannya dengan accessibility-nya, accessibility, sama discriminability-nya. Nah, untuk membuat redundancy, salah satu yang bisa dilakukan itu adalah di kontrol yang ada itu kita berikan label ataupun modalitas yang lainnya gitu ya. Yang di situ sifatnya berulang. Nah, di sini saya gambarkan ini layout kontrol di smartphone ya. Yang di sisi sebelah kiri ini dia tanpa redundansi. Jadi ada informasi gambar pesawat yang ini fungsinya ini airplane mode. Kemudian ada gambar sinyal gitu ya. Dimana di sini menunjukkan cellular datanya, kemudian WiFi sama Bluetooth gitu. Nah, ini dia tanpa label. Kemudian di sebelahnya, yang sebelah kanan, ini ada labelnya, di mana dia memberikan informasi ada gambar pesawat, kemudian dia ada informasi yang redundant, yaitu airplane mode-nya, di mana ini akan memudahkan user untuk pertama mengidentifikasi gambar pesawat ini maksudnya apa sih gitu. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk misalkan first user, pengguna pertama atau pengguna awal. Atau misalkan yang seluler gitu ya. Seluler ini kan bisa jadi orang yang buta warna itu dia mungkin tidak akan bisa membedakan apakah dia aktif atau tidak aktif, atau apakah nyala atau mati gitu ya, on atau off. Nah, di sini dengan ada informasi tambahan cellular data on, maka di situ akan memudahkan orang dengan misalkan
permasalahan dengan buta warna itu bisa mengidentifikasi bahwa statusnya saat itu cellular datanya on. Jadi di sini pemberian label ini salah satu kaitannya dengan untuk meningkatkan redundansi gennya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya mudah ya, kira-kira ya. Yang keenam, nah ini hampir sama juga dengan prinsip desain display. Avoid absolute judgment, gitu ya. Absolute judgment limit. Batas judgment absolutnya. Kira-kira kalau di display seperti apa ya? Kita lanjut ke C, Mbak Citra. Halo Mbak Citra. Iya Pak. Ya. Nah, kalau di display seperti apa kira-kira absolute judgment limit? Ya Pak, sudah agak lupa-lupa juga Pak. Agak lupa-lupa. Oke. Kata kuncinya ini magic number 7. Magic number. Masih ingat gak magic number 7 ini apa? Saya kurang tahu ya Pak, tapi sepertinya tidak ada hint tentang magic number 7 sebelum UTS. Mungkin ada hint yang lain Pak. Hintnya, ya intinya sih sebisa mungkin user itu tidak harus menduga-duga ini fungsinya apa gitu ya. Kayak di situ ada limit judgment-nya. Nah, limit judgment di sini kaitannya dengan atensi seseorang itu kan dia bisa bukan atensi. Memori seseorang itu kan terbatas 7 ya, magic number 7 ya, 7 digit ya kan. Atau 7 istilahnya itu. Ya pokoknya ini angka 7 itulah ya maksimalnya, plus minus 2. Nah, kalau kaitannya dengan display, maka di situ kita memberikan opsi atau informasi itu tidak melebihi antara 5 sampai 7, ya kan? Nah, di sini sama. Dalam kaitannya dengan mendesain kontrol, nah, sebisa mungkin salah satunya adalah kita tidak memberikan alternatif ataupun diferensiasi dari warna itu melebihi dari 7 digit atau 7 alternatif. Nah, contohnya gini, ini saya ambil interface yang ada di PowerPoint kalau nggak salah, terkait dengan jarak antar hurufnya. Nah, di sini dia memberikan ada 5 alternatif. Artinya dia membatasi menghindari absolute judgment limitnya. Hanya ada 5 alternatifnya, yaitu sangat dekat, dekat, normal, sangat renggang, dan sangat renggang. Kemudian di bawahnya ada more spacing, jadi alternatif tambahan. Nah, kenapa dia dibuat seperti ini? Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari absolute judgment-nya ini. Atau contohnya adalah kalau misalkan kita klik ini ya, A ini, jadi mengubah pilihan warna. Nah, di situ kita nanti akan keluar palet warna gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan palet warna yang ada banyak, tapi untuk masing-masing warna di situ hanya ada alternatif sebanyak 5, dari mulai cerah sampai gelap. Ini aja ada 5 pilihan. Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari absolute judgment limitnya ini. Itu terkait dengan absolute judgment limit. Atau di sini ada gambar knob ya. Mungkin yang di rumahnya punya kompor gas atau di kosan ada kompor gas, mungkin bisa dicek gitu ya. Dimana di situ kan untuk mengontrol gas yang akan keluar sehingga nanti apinya itu menyalanya seperti apa, itu kan dia menggunakan knob. Nah, knob di sini kaitannya dengan absolute judgment limit adalah pengguna itu mungkin akan dalam tanda petik kesulitan untuk mengidentifikasi atau menentukan seberapa besar sih gas yang akan dikeluarkan. Apakah gasnya kecil ataupun besar. Nah, itu kan agak sulit ya untuk menentukan. Nah, sebagai alternatifnya,
itu adalah dengan memberikan semacam detent, batasan. Jadi ketika misalkan kita menggeser ke kanan misalkan, maka di situ akan ada suara klik atau ada batasan sehingga tidak melebihi tidak sampai kelebihan gitu ya. Ada klik gitu ya. Nah, itu salah satu fungsinya adalah menghindari judgement terkait dengan angle-nya atau posisinya itu seperti apa atau berapa banyak gas yang akan dikeluarkan. Nah, ini misalkan kontrol untuk yang ada di dalam lemari es misalkan, lemari pendingin itu. Jadi bagaimana user itu dia bisa mengurangi absolute judgment limitnya. Kemudian yang ketujuh ya, knowledge in the world. Ini ya hampir sama dengan prinsip yang display ya. Sebisa mungkin kita menghindari user itu harus mengingat-ingat fungsi dari kontrolnya itu untuk apa. Nah, kalau di sini di gambar ini kan ada gambar panah ke atas dan ke bawah, kemudian ada tombol kotak gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan terkait dengan knowledge in the world itu mana yang merupakan kontrol yang harus ditekan. Misalkan dia harus naik, apakah kotak ini atau panah ini atau kotak yang ada di sini. Jadi di sini informasi panah ini itu dia merujuk kemana? Apakah ke sampingnya, sebelahnya, atau ke atas bawahnya? Nah, ini kaitannya dengan knowledge in the world-nya. Jadi sebisa mungkin user itu nanti tidak harus berpikir keras untuk mengingat-ingat, oh ini fungsinya kalau misalkan saya mau naik itu harus menekan tombol yang atas atau tombol yang samping gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan knowledge in the world. Ini prinsip yang berhubungan dengan memori ya. Kemudian konsistensi di sini adalah penempatan lokasi, ukuran, bentuk ataupun warna itu di situ dia konsisten untuk interface satu dengan yang lainnya. Nah, kalau di sini saya contohkan itu interface yang ada di Microsoft Word, kemudian PowerPoint dan Excel. Nah, kalau kita perhatikan di sini penempatan untuk lokasi control paste, copy, kemudian sapu ya, istilahnya ya sapu itu ya. Dimana penempatannya ini kurang lebih dia stabil, tetap sama, konsisten, yaitu berada di sebelah kiri. Kemudian bentuknya, shape-nya itu juga sama, warnanya juga sama juga. Atau fungsi untuk save gitu ya. Ini juga dia diberikan fungsi yang sama, kemudian lokasinya sama, gambarnya pun juga sama. Targetnya adalah untuk pertama mengurangi learning, reduce learningnya, kemudian untuk menghindari kebingungan, avoid confusion. Jadi user di sini tidak mengalami kebingungan terkait dengan penggunaan kontrol yang ada. Kemudian ini masih konsistensi juga. Contohnya adalah keypad yang ada di handphone ya. Dimana kalau kita perhatikan keypad yang ada di handphone ini dia posisinya untuk angka itu sama, yaitu misalkan angka 1 itu dia di ujung sebelah kiri gitu ya, ujung kanan kiri atas, angka 3 di kanan atas, kemudian angka 0 itu di tengah. Untuk merek yang berbeda, misalkan ini adalah Nokia, kemudian disandingkan dengan Samsung. Nah, posisi dari angka-angka ini, keypad ini dia konsisten. 1 di ujung kiri atas, 3 di ujung kanan atas, kemudian 0 di kanan bawah. Nah, ini tombol secara fisik. Nah, ketika sekarang pakai teknologi touchscreen digital, ini juga tetap konsisten bahwa angka 1 itu dia tetap di kiri atas,
kemudian angka 3 di kanan atas dan 0 di tengah-tengah. Meskipun dengan sistem yang berbeda, di sini misalkan iOS lawan sama Android gitu ya. Di sini juga akan lokasinya tetap konsisten. 1 di sini, kemudian 3 di sini, 0 di sini. Bahkan juga penempatan alfabetnya pun juga konsisten di tempat yang sama. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghindari mengurangi learning dan kebingungan bagi user. Boleh bertanya Pak? Oh ya, silakan Mas Farudin. Yang tadi Pak, slide yang tadi konsistensi itu kan ketika ditampilkan ada yang dari Word, Excel sama PowerPoint ya. Nah itu Pak, itu pertimbangannya ada yang dikasih label di bawahnya atau yang enggak, itu seperti apa ya Pak? Misalkan kan kalau yang paste itu ada tulisan paste gitu, terus tapi yang bold, italic, underline itu tidak ada labelnya sama sekali. Terus yang di slide layout, preset sama section itu kan ada labelnya itu Pak. Iya ya, kenapa ya kira-kira pertimbangannya ya? Kira-kira apa kira-kira? Nah, ini nanti merefer atau merujuk pada ini di apa namanya yang discriminable, make discriminable. Jadi yang di apa namanya prinsip keempat itu kan ada lokasi, shape dan size ya, ukuran ya. Nah, masing-masing kan akan ada kelebihan dan keunggulannya. Nah, saya kurang tahu kenapa kok yang paste itu dia diberi label sementara yang lainnya nggak ada labelnya ya. Kalau kita perhatikan di Office itu kan seperti itu ya. Ya Pak, terus ukuran juga itu kan ada yang besar banget, ada yang kecil, seberapa kecil itu pertimbangannya apa betul. ya? Gitu. Kalau ada tidaknya label itu bisa jadi kaitannya dengan ini. Apa namanya? Pertama kaitannya dengan accessible tadi, termasuk juga redundancy kan ya. Nah, meskipun gini Mas, ketika misalkan dia ada label atau tidak, ketika misalkan kita arahkan mouse-nya itu di icon tersebut atau di button tersebut, tombol tersebut, di situ kan ada keluar label yang ada tambahan tuh ya. Jadi misalkan kursor kita gerakkan di atasnya gambar paste gitu ya, yang ini ya. Nah, di situ di bawah akan muncul tulisan, atau di bawah kursornya itu ada tulisan paste gitu ya. Atau sebaliknya misalkan kita pindahkan posisi dari mouse-nya itu di angka huruf B gitu ya. Di bawahnya ada tulisan bold gitu. Jadi sebenarnya prinsipnya mungkin hampir sama-sama memberikan efek redundansinya itu. Nah, kenapa kok paste ini dikasih label sementara yang lainnya enggak gitu ya? Nah, salah satunya bisa jadi kaitannya dengan posisi yang ada. Nah, untuk aktivitas misalkan copy and paste gitu ya, bisa jadi mungkin yang akan lebih banyak dilakukan itu adalah paste. Di mana paste di sini kan ada semacam kayak segitiga kecil gitu ya, bukan segitiga ya, sudut kecil V. Dimana kalau kita klik di situ kan ada pilihan. Nah, di situ yang kemudian kayak posisinya dia di sebelah kiri, kemudian ada tambahan labelnya. Kemungkinan seperti itu ya, kira-kira. Yang mouse tadi hover ya Pak? Itu pertimbangan hover atau dia pakai label itu? Hover di situ kan salah satu fungsinya itu tadi dari apa namanya prinsip redundansi tadi. Jadi kita meningkatkan redundansinya. Jadi kita mungkin tahu apa namanya icon ini untuk paste gitu ya. Ketika kita pindahkan kursornya di situ kan di bawah udah ada tulisan paste, kemudian di bawah kursornya itu ada tulisan paste juga. Di situ kan berarti kan dia redundant ya kan, berulang ya kan.
Meskipun sudah ada tulisan paste, tapi di ada feedback tambahan bertuliskan paste tadi gitu. Kurang lebih seperti itu Mas Fahrudin atau Mas Muna, Mas Fahrudin ya kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masih ada beberapa prinsip, nanti mungkin bisa kita percepat ya. Nah, tadi yang mungkin ditanyakan terkait dengan compatibility ya. Dimana compatibility di sini ada hubungannya dengan stimulus response. Stimulusnya adalah display, responsnya adalah kontrol, jadi kompatibilitas antara display dan kontrolnya. Nah, tadi yang saya contohkan, kalau misalkan untuk orang yang right-handed, yang tidak kidal, itu akan compatible ketika misalkan gagang cangkirnya itu berada di sebelah kanan. Tapi menjadi tidak incompatible ketika berada di sebelah kiri. Nah, ini yang kita sebut dengan prinsip terkait dengan kompatibilitas antara stimulus dan responsnya. Ini stimulusnya, ini adalah responsnya. Nah, kaitannya dengan display dan kontrol, itu adalah ada dua hal. Yang pertama adalah lokasinya, penempatan dari kontrolnya. Yang kedua adalah movementnya. Nah, prinsip yang pertama itu adalah lokasinya, kompatibilitas terkait dengan lokasi. Jadi di mana sih sebaiknya penempatan dari kontrol itu sehingga mudah dipahami. Di gambar yang pertama ini kompor gas gitu ya. Gambar yang pertama, kompor pertama ini kita katakan kompatibilitasnya buruk. Kenapa kok buruk? Di sini kontrolnya adalah ini, 4 knob ini. Tapi 4 knob ini mungkin agak sulit kita tentukan. Kira-kira knob kanan ini dia untuk kompor yang sebelah mana? Yang nomor 2 itu dia kompor di sebelah mana? Nah, ini dikatakan dia compatibility-nya terkait dengan lokasi itu tidak sesuai atau kurang baik. Jadi penempatannya itu harus sesuai dengan entity atau display yang akan ditampilkan atau fungsi yang akan digunakan. Nah, yang sebelah kanan ini menunjukkan compatibility yang bagus, dalam artian masing-masing dari knobnya ini dia sesuai dengan ininya, kompor yang ada. Jadi misalkan sebelah kiri ini dia akan berada di sini, kemudian di atas, kiri atas ini dia posisi dari knobnya itu naik, kemudian yang tengah ini ke tengah sini, ada di tengah, dan seterusnya. Nah, ini kait dengan prinsip location compatibility-nya. Atau contoh lainnya adalah di mesin ATM gitu ya, dimana kalau kita perhatikan di mesin ATM itu kan ada 8 tombol ya yang ada di layar, di mana masing-masing dari tombol ini dia korespon atau berhubungan dengan informasi display yang ada di sebelah kanan atau kirinya. Jadi misalkan kita memilih mengambil uang pecahan 100 ya, 50 sebesar 100.000, maka kita tekan tombol yang di sini. Nah, ini menunjukkan terkait dengan location compatibility-nya. Jadi ini semoga bisa menjawab yang pertanyaannya Mas Fahrudin tadi yang awal ya. Kemudian prinsip terkait dengan kompatibilitasnya itu adalah movement, gerakan. Jadi ketika kita menggerakkan kontrol, maka dia di situ dia kongruen sesuai dengan direct arahnya gitu ya, terkait dengan movementnya. Nah, sebagai contoh misalkan ini interface yang ada di smartphone ya, handphone ya. Nah, ketika misalkan di sini kita mengubah pencahayaannya ya, lightingnya, kalau kita lihat di sini gambar light di sini dia akan berubah. Termasuk juga misalkan volume gitu ya. Ketika dia dinaikkan, maka di sini akan ada tambahan yang mengindikasikan dia speakernya menyala. Tuh. Kita lihat lagi ya. Nah, di sini dia ketika dia
tingkat pencahayaan naik, maka di sini akan bergambar seperti cahaya gitu kan ya, seperti matahari. Atau ketika volume ini dia dinaikkan, maka akan ada tambahan beberapa bar gitu kan. Nah, itu kaitannya dengan prinsip movement compatibility-nya. Atau misalkan kalau kita memainkan jari kita di ini ya, di mousepad gitu ya, trackpad yang ada di laptop, ketika kita menggunakan dua jari gitu ya, dua jari itu dia kita jauhkan antara jempol dengan telunjuk, itu kan sebenarnya fungsinya untuk membesarkan, zoom in ya, zoom in atau zoom out ya, zoom out itu ya, membesarkan. Nah, yang terjadi, yang ada display atau layar monitor kita, layar komputer di situ juga akan membesar. Nah, itu ada kaitannya dengan prinsip movement compatibility-nya. Nah, ini yang terkait dengan mental model principle-nya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Semoga bisa menjawab yang di awal. Mau bertanya, Pak? Iya, silakan Mas. Yang tadi, Pak, bedanya yang level dia butuh high atau low itu kategorinya ada nggak? Misal dia ternyata penting banget tapi kita tidak menganggap itu penting gitu, Pak. Yang nomor 1 tadi. Oh, yang ini ya. Yang proximity ya tadi ya. Yang nomor 1 tadi ada grafiknya itu, Pak, yang ketika dia simple task proximity ya, ada proximity. Nah, ini kan nanti akan tergantung dari ininya, Mas, bukan persepsi kita, itu bagi user nggak penting, bagi usernya atau desainer penting gitu ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan seberapa kritikal sistem tersebut. Kontrol itu untuk mengendalikan sistem gitu. Jadi misalkan kayak di power plant gitu ya, di situ kontrol yang dia memiliki fungsi yang bersamaan itu sebaiknya didekatkan. Kenapa? Karena di situ ada kaitannya dengan task yang sifatnya adalah kritikal. Kalau misalkan task tersebut kritikal, berarti kan tingkat kepentingannya tinggi itu ya, levelnya tinggi, high. Tapi jarak antar kontrolnya itu berjauhan, tentunya kan akan sangat beresiko. Terutama misalkan ada alarm bahaya gitu ya. Ketika ada alarm bahaya, di situ dia harus menekan beberapa tombol. Nah, kalau jaraknya berjauhan, maka tentunya akan berpengaruh terhadap performansi ya kan. Keburu sistemnya meledak misalkan kalau nggak menekan tombol tertentu misalkan. Tapi ketika jaraknya berdekatan, performansi tinggi di sini maksudnya adalah dia bisa mengakses semua kontrol yang dibutuhkan, tombol yang dibutuhkan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, ini kaitannya dengan performansinya akan lebih bagus. Nah, kalau yang low task gimana? Nah, low task di sini tentunya kaitannya dengan seberapa kritikal nanti sistem atau fungsi dari sistem itu seperti apa gitu ya. Jadi katakanlah misalkan fungsinya tidak terlalu signifikan gitu ya. Sebagai contoh mungkin bentar, saya ambil contohnya mungkin yang lebih gampang itu di handphone ya biasanya mungkin ya. Nah, misalkan di handphone gitu ya, katakanlah misalkan kan seringkali kita nggak sengaja mencet tombol power gitu ya, tombol power, kemudian di situ biasanya fungsi antara cancel sama swipe untuk mematikan atau menekan untuk mematikan itu dia jaraknya berjauhan. Nah, kenapa di situ dianggap low critical atau low task gitu. Kalau dia berdekatan, itu nanti akan bermasalah. Dalam artian, kalau berdekatan dia ada kemungkinan si user ini mengalami kesalahan dalam menekan
tombol X untuk meng-cancel atau tombol yes gitu kan ya. Tapi kalau berjauhan itu mungkin akan bisa menghindari error, sehingga di sini dikatakan performance-nya dia akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini kaitannya dengan low task proximity-nya atau processing-nya gitu. Itu nanti ada hubungannya dengan prinsip yang ini Mas. Dengan yang ini. Bagaimana kita meng-avoid atau mencegah accidental activation-nya. Jadi kalau misalkan kita nggak sengaja menekan tombol power gitu kan ya, kita sebenarnya nggak pengen mematikan sel telepon kita. Nah, makanya di situ biasanya lokasinya antara tombol X dengan ya, tidak dengan ya dengan tidak, itu dia berjauhan gitu. Fungsinya adalah mencegah accidental activation-nya. Nah, ini penting kenapa? Karena kontrol itu dia seringkali bisa teraktivasi tanpa kita sadari. Jadi misalkan entah itu tidak sengaja terpencet atau tidak sengaja terpegang sehingga di situ teraktivasi dan seterusnya. Nah, untuk mencegahnya biasanya ada beberapa strategi, misalkan dengan memberikan cover gitu ya, shield gitu ya, sehingga orang tidak secara tidak sengaja menekan tombol emergency misalkan, atau penempatan orienting gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan rem tangan itu kan dia posisi normalnya itu dia berada di bawah, tidak berada di atas. Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari kesalahan ini atau gangguan terkait dengan misalkan tangan kita gitu ya. Termasuk juga di sini ada semacam resistance. Jadi kalau kita lihat di sini kan di bagian ujung rem tangan itu kan ada tombol yang fungsinya adalah memudahkan untuk atau mencegah merem mendadak gitu, merem secara tidak sengaja. Jadi ketika kita tekan itu akan lebih mudah, tapi sebaliknya ketika dia tidak kita tekan mungkin agak lebih sulit. Ini fungsinya untuk mencegah accidental activation ya. Termasuk juga di ini ya, di controller untuk ini transmisi ini ada semacam interlock-nya atau sekuensialnya yang fungsinya adalah untuk mencegah accidental activation dan seterusnya. Ada beberapa ini ya contoh untuk terkait dengan avoid accidental activation ya. Masih ada 4. Ini Hickman tadi sempat saya sebut juga. Semakin banyak alternatif, di situ tentunya akan mempengaruhi waktu reaksi kita terhadap stimulus. Ini contohnya tadi tombol yang ada di remote control. Ketika dia diberikan banyak alternatif pilihan, tentunya waktu reaksinya akan menjadi lebih lambat. Atau respons kita, decision kita akan lebih lambat. Sebaliknya dengan tombol yang hanya di sini Apple TV itu ya, hanya 6 tombol, ini mungkin dari waktu itu akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan ada banyak tombol. Atau contoh lainnya misalkan contoh lainnya misalkan tombol di printer ya, di sini ya. Tombol di printer itu ada banyak, lebih kompleks. Ini tentunya akan mempengaruhi kita terkait dengan decision, pengambilan keputusannya. Nah, di sini bukan berarti Hickman ini harga mutlak gitu ya. Ada kalanya rule yang diberikan oleh si Hickman ini itu dia memberikan efek yang negatif terkait dengan decision complexity advantage-nya. Nah, sistem atau kontrol yang dia sifatnya kompleks itu belum tentu kita katakan tidak efisien. Sebaliknya, kontrol yang sifatnya simple, sederhana itu bisa jadi mungkin tidak efisien dibandingkan yang kompleks tadi.
Nah, di sini contohnya adalah kode Morse sama typing gitu ya. Kenapa kok di sini dikatakan dia tidak efisien? Misalkan kita pengen mengirimkan pesan SOS gitu ya, dengan typing, jadi dengan keyboard, di mana di situ ada 26 kata gitu ya, tombol yang berisi bukan kata, huruf. Itu kita cukup menekan 3 tombol saja atau 2 tombol S, O sama S lagi gitu kan. Itu sudah bisa mengirimkan pesan SOS. Sebaliknya kalau kita menggunakan Morse, maka di sini kita harus Morse itu kan dia cuma 2 ya. Ada titik sama garis. Kalau misalkan kita mengirimkan pesan SOS, itu berarti kan kita harus menekan titik 3 kali, kemudian garis atau panjang, suara 3 kali lagi, kemudian titik 3 kali. Nah, ini kan dianggap tidak efisien terkait dengan pengoperasiannya. Nah, ini kaitannya dengan decision complexity advantage, bahwa kontrol yang sifatnya kompleks itu justru mungkin akan memberikan advantage yang lebih baik dibandingkan yang simple. Nah, kita kembali ke sini, Samsung TV dan Apple TV. Nah, kaitannya dengan decision complexity kira-kira seperti apa ya? Tadi yang belum, Mas Elan mungkin? Halo, Mas Elan. Oh ya, halo Pak. Ya, kira-kira gimana kalau decision complexity advantage ini? Mungkin ini Tadi Pak. Ya, gimana Mas? Kalau kompleks kan berarti kan banyak pilihan mungkin ya, kayak alternatifnya. Iya. Mungkin keuntungannya bisa pengguna itu bisa milih mau pakai cara yang mana seperti itu Pak. Oke, jadi ada fleksibilitasnya ya. Mungkin di sini lebih fleksibel. Oke, bisa seperti itu. Jadi dengan tombol yang banyak mungkin sebenarnya lebih fleksibel. Ada alternatif pilihan. Nah, selain itu, mungkin bisa kita lihat juga. Kita mencoba melihat di Morse tadi ya. Morse itu kan ada titik sama garis atau pendek sama panjang gitu kan ya. Nah, kaitannya dengan itu, berarti kan di situ ada 2. Sama seperti ini. Ketika misalkan kita pengen mengganti channel, berarti kan alternatifnya kan tombol plus ini atau tombol minus, ya kan? Ketika misalkan kita pengen beralih dari misalkan channel 20 ke channel 30. Ketika kita menggunakan ini, yang tombol plus sama minus, berarti kan kita harus menekan plus ini sebanyak beberapa kali, ya kan? Misalkan sebanyak 30 kali. Nah, di situ bisa dianggap itu dia tidak fleksibel. Sementara dengan 49 tombol di sini, misalkan kita mulai dari channel 20 ke channel 30, di sini kita tinggal menekan misalkan angka 3 sama 0. Di mana secara waktu mungkin atau secara ini itu akan lebih singkat dibandingkan dengan 2 tombol di sini. Artinya kontrol yang sifatnya simple atau simple control ya, itu tidak lebih baik dibandingkan yang lebih kompleks. Nah, ini katanya dengan complexity advantage-nya. Itu. Kira-kira sampai sini kan bisa dipahami ya terkait dengan decision complexity-nya ya. Jadi di satu sisi kita bisa memberikan alternatif yang minimalis. Targetnya adalah memudahkan orang dalam pengambilan keputusan. Tapi minimalis di sini belum tentu dia akan berikan impact yang lebih baik dibandingkan yang lebih kompleks, karena mungkin bisa jadi inefisiensi dari waktunya gitu. Kemudian ada fit law. Nah, fit law ini nanti ini ada kaitannya dengan tugas yang akan saya berikan buat teman-teman semua. Jadi di sini saya akan ada tugas kelompok, grup assignment-nya, di mana nanti masing-masing dari teman-teman ini bikin kelompok sebanyak ya maksimal 2 orang ya. Jadi ada 3 kelompok
Kemudian tugasnya adalah bagaimana mengaplikasikan FitFlow ini untuk desain interface pada smartphone. Jadi kalau FitFlow itu kan tingkat kesulitan, index of difficulty, itu akan tergantung dari ukuran dari targetnya. Jadi kalau di sini lebar dari target areanya dan jarak ke target. Jadi misalkan di sini ya, posisi kursor di sini, kemudian kita ingin menekan tombol ini. Nah, di sini tingkat kesulitannya itu akan sangat tergantung pada jarak dan ukuran dari targetnya. Di mana index of difficulty ini akan berpengaruh terhadap yang namanya movement time-nya, waktu perpindahan dari posisi awal ke posisi targetnya. Nah, FitFlow ini diaplikasikan, salah satunya adalah untuk penempatan posisi pedal untuk gas, akselerator, sama rem atau brake-nya. Dimana kalau kita lihat biasanya ukuran dari pedal rem itu dia lebih besar dan jaraknya berdekatan dengan pedal untuk akseleratornya. Yang ini mencoba untuk mengaplikasikan FitFlow-nya, karena kan rem ini kan fungsinya untuk hal yang kritikal gitu ya, atau emergency gitu ya. Nah, kenapa dia posisinya berdekatan dengan gas? Nah, biasanya kan ketika kita mengemudi, posisi kaki kanan kita itu kan lebih banyak atau lebih sering menekan pedal gas ya. Nah, ketika ada emergency, nah ini bisa dengan cepat pindah ke pedal remnya. Nah, ini salah satu aplikasi dari FitFlow. Nah, contoh lainnya adalah di keyboard ya, keyboard kita. Jadi tombol spacebar, shift atau caps lock ini dia ukurannya lebih besar dibandingkan tombol-tombol yang lain. Nah, kenapa di sini biasanya dianggap bahwa fungsi untuk caps lock, shift, kemudian spacebar ini adalah untuk fungsi-fungsi yang penting, kritikal. Jadi spacebar misalkan di situ sangat penting ketika misalkan untuk perpindahan antar kata gitu ya. Makanya di situ dia di posisinya adalah ukurannya dia dibuat lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, nanti terkait dengan tugasnya di sini belum saya upload ya. Jadi tugasnya adalah Anda melakukan eksperimen untuk melihat nanti bagaimana sih aplikasi FitFlow ini untuk desain interface pada touchscreen gitu ya, touchscreen pada smartphone. Jadi tugasnya atau goalnya ini adalah Anda bisa melihat bagaimana aplikasi dari FitFlow untuk merancang interface berbasiskan touchscreen ya pada smartphone ataupun tablet. Nah, untuk eksperimen ini nanti Anda bisa buat kelompok 2 orang, kemudian bisa merekrut subjek untuk eksperimen ini minimal 10 orang ya. Jadi karena nanti kaitannya dengan statistical analisis statistiknya. Nah, aplikasinya itu ada di internet, sebenarnya ada di internet, tapi nanti saya upload di di Google Classroom. Jadi ada 2 aplikasi. Yang pertama adalah drag and drop. Jadi kalau misalkan kita lihat di touchscreen, itu kan kita bisa memindahkan dengan jempol ya, dari posisi A ke posisi B, drag and drop-nya. Nah, ini nanti Anda bisa melakukan eksperimen terkait dengan itu, atau bisa juga fit touch-nya. Kalau touch di sini nanti terkait dengan ukuran sama posisi dan bentuknya. Nah, di sini Anda coba bikin eksperimen. Salah satu goalnya atau tujuannya adalah mengukur nanti movement time-nya itu berapa lama sih perpindahan, misalkan dengan jempol atau dengan telunjuk.
Nanti di sini ada referensi yang bisa kita gunakan. Dan saya tunjukkan ya salah satunya ya. Ntar saya share dari Chrome tab ya. Oke. Oke. Nah, di sini di sana udah muncul ini belum ya? Ada paper gitu nggak? Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini contohnya untuk aplikasi di smartphone untuk yang FitLow ya. Jadi di sini dia mengcompare performansi drag and drop dari anak-anak dengan menggunakan jempol atau jari dan stylus gitu ya. Jadi prinsipnya sih salah satunya adalah ketika learning itu kan salah satunya kan, jadi kalau kita lihat aplikasi pembelajaran itu kan ada yang menggunakan sudah banyak menggunakan tablet ya atau smartphone. Nah, anak-anak bisa menggunakan opsinya baik itu menggunakan jari atau jempol dengan stylusnya. Sebagai contoh misalkan, nah yang dilakukan itu adalah bagaimana misalkan nanti tasnya dia memindahkan dari 2 ke 3 atau dari 1 ke 2 dan seterusnya. Nah, ini yang dilakukan adalah dia mengukur indeks difficulty-nya. Pakai tadi misalkan A itu A tadi jarak ya kalau nggak salah ya. Oh ya, jaraknya, kemudian W adalah ukurannya. Nanti dapat indeks difficulty-nya sama TP-nya, time-nya gitu ya, throughput time-nya. Ya ada berapa ini nanti mungkin bisa dicoba gitu ya. Jadi aparatusnya gini. Jadi ada interface. User itu nanti atau partisipan ya, subjeknya itu diminta untuk mendrag gambar apel ini tergantung dari ukurannya ya ke gambar singanya dengan menggunakan jari ataupun menggunakan stylus gitu ya. Nah, nanti Anda bisa membuat eksperimennya dimodifikasi, misalkan dengan menggunakan 2 tangan gitu. Kira-kira apakah akan berpengaruh nggak terhadap drag and drop ini ketika misalkan smartphone dipegang dengan 2 tangan, atau misalkan dikaitkan dengan ukuran dari jempol misalkan. Apakah ukuran dari jempol ini akan mempengaruhi nggak terkait dengan fungsi drag and drop-nya atau waktunya gitu ya. Nanti Anda bisa memodifikasi sendiri gitu ya. Intinya di sini ada 2 aplikasi. Aplikasi tersebut itu bisa jalan atau bisa dijalankan di Android. Ya, nah, karena bisa dijalankan di Android, ini memungkinkan Anda untuk melakukan eksperimennya itu secara remote. Jadi subjeknya itu Anda nggak harus berinteraksi langsung dengan subjek atau partisipannya, tapi bisa secara online gitu ya. Jadi Anda bisa kirimkan misalkan aplikasinya untuk diinstal di HP si responden, kemudian responden diminta untuk melakukan aktivitasnya secara recording gitu ya, di record screen gitu ya. Kemudian nanti hasilnya itu bisa dikirimkan ke Anda gitu, ke kelompok Anda. Nah, kira-kira nanti tugasnya seperti itu gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugasnya? Pak, mohon maaf, aplikasinya ya. Sudah ada atau dapat dari mana ya Pak? Aplikasinya ini belum saya upload di ini ya, sedang saya upload di Classroom, nanti Anda bisa akses di Classroom ya. Jadi berarti saya upload ada di aplikasi itu nanti sudah ada waktu ya Pak, sampai titik awal sampai dia sudah mencapai itu sudah terukur waktunya atau belum Pak? Sudah terukur waktunya. Jadi ada informasi ukuran size-nya itu berapa piksel, kemudian jaraknya berapa piksel XY-nya gitu ya. Kemudian nanti
durasi waktunya bagaimana, kemudian nanti bisa ini diplotkan, misalkan ada nggak fungsi yang tadi MT sama dengan A plus B kali log dan seterusnya tadi, atau indeks difficulty-nya. Nanti saya lampirkan juga paper yang tadi sebagai referensinya. Jadi bagaimana mengaplikasikan aplikasi yang ada tadi, gitu. Berarti W tadi itu luas atau panjang lebarnya, Pak? Yang bisa lebarnya, bisa juga nanti diameternya. Kalau misalkan stimulusnya lingkaran gitu ya, jadi diameternya yang berapa, atau bisa juga mungkin ukurannya dia berapa pixel, itu bisa juga. Jadi nanti ada informasinya kok nanti, X-nya apa, Y-nya apa, atau ukurannya apa gitu. Jadi bentar, saya tunjukkan ini ya. Gambar. Jadi nanti ada di layar HP gitu ya, ada dua informasi ini, misalkan lingkaran warna hitam sama lingkaran merah gitu ya. Nah itu nanti tugasnya adalah si responden itu memindahkan atau men-tap gitu ya, mendrag ini, hitam ini ke warna yang pink ini. Nah ini nanti akan ada beberapa ukuran gitu. Nah, ukurannya itu nanti dia otomatis akan di-record oleh aplikasinya. Gitu. Contohnya nanti mungkin saya lihat lagi. Nah ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi misalkan ada gambar apel ini akan diminta untuk di drag dan drop, di drag kemudian di drop ke gambar yang jadi targetnya, gitu. Kalau nggak salah sih data yang kita bisa dapat data ininya juga, termasuk parameternya itu sudah ada di sini. Jadi participant code-nya, session-nya, kemudian jumlah kode bloknya seperti apa, kemudian apakah pakai mode 1 dimensi atau 2 dimensi, jumlah trialnya berapa, jumlah cycle-nya atau lingkarannya berapa, target amplitudenya, ini berarti jaraknya kan ya, sama target, ukuran targetnya 25, 50, 100, atau nanti mungkin bisa diatur lagi gitu. Gitu Mas kira-kira untuk tugasnya. Partisipannya Kira-kira bebas, Pak? Partisipannya bebas. Jadi bisa saja mungkin dibandingkan antara laki-laki sama perempuan, sama nggak sih performance-nya gitu ya. Atau bisa juga pengoperasian, kalau handphone itu kan bisa dipegang satu tangan, bisa juga dua tangan. Nah, satu tangan dengan dua tangan itu ngaruh nggak perbedaannya? Atau misalkan penggunaan kan ketika berinteraksi dengan touchscreen itu kan bisa pakai jempol, bisa pakai telunjuk. Ada beda nggak antara telunjuk sama jempol ini? Gitu. Jadi nanti bebas Anda memodifikasi parameter atau variabel independennya apa, itu terserah dari kelompok Anda gitu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman? Kelompoknya mungkin bisa diacak, Pak. Kelompoknya diacak atau terserah ini aja, bisa dibagi sendiri gitu. Jadi intinya sih 2 orang gitu ya, bisa apa namanya, ini kan ada 6 ya. Jadi ceweknya 3, cowoknya 3 ya. Terserah mau cowok cewek atau cowok semua, cewek semua. Nanti bebas dari ini, dari Anda. Oke, ada lagi mungkin? Waktunya kira-kira kalau 2 minggu cukup nggak ya? Halo?
orang ya Pak. Tuh harus respondennya 10 melatih orangnya dulu nggak ya Pak? Pastinya iya. Jadi kan nanti ada efek trainingnya kan ya. Jadi biasanya sih diminta latihan 2 atau 3 kali, kemudian langsung ke trialnya gitu. Jadi Pak, untuk membiasakan kan ya. Pak, mohon maaf mau tanya Pak. Iya, silakan Mbak. Itu 10 orang itu untuk masing-masing mode, atau misalkan kan tadi laki-laki perempuan, laki-laki 5, perempuan 5, atau laki-laki 10, perempuan 10? Kalau misalkan kita mau independent variabelnya itu gender, jadi sebisa mungkin laki-laki 10, perempuan 10. Jadi jumlahnya itu secara statistik itu bisa dianalisis gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan faktor gender, bisa saja mungkin 5 laki-laki 5 perempuan itu juga nggak masalah, bisa. Dengan catatan gender bukan sebagai independent variabelnya. Ada lagi mungkin? Oke, nggak ada. Berarti kalau yang dibandingkan cuman ukuran sama jarak, ini ya Pak, 10 aja sudah cukup ya? Oh, minimal 10 orang lah nanti. Nanti terserah Anda bisa variabelnya, bisa saja akan smartphone itu kan ukurannya macam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mungkin sangat besar ukuran tablet. Nah itu kira-kira apakah berpengaruh nggak terhadap movement time-nya gitu kan? Nah itu nanti kaitannya dengan ini Mas. Bentar, saya share ini ya. Nah, udah muncul belum ini ya? Jadi aplikasi dari Fitlaw itu kan untuk menunjukkan area mana sih yang akan atau mudah dijangkau dan sulit dijangkau oleh jempol gitu ya ketika penggunaan. Jadi dari beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa ukuran dari jempol itu nanti akan pengaruhi area. Nah, area ini yang kemudian akan menjadi lokasi yang ideal, penempatan ideal dari tombol yang kritikal, misalkan untuk menerima telepon gitu kan ya. Menerima telepon di situ mungkin akan lebih mudah ketika posisinya itu dia dibuat lebih lebar, panjang, dan di area yang bawah, karena di situ akan memudahkan bagi user untuk mengoperasikan. Nanti kira-kira salah satu outputnya itu nanti seperti ini gitu. Jadi berdasarkan ukuran, kemudian jarak, itu nanti bagaimana sih impact-nya terhadap misalkan movement time-nya, kemudian index of difficulty-nya seperti apa gitu. Kalau yang di paper yang saya tunjukkan tadi kan, dia dibandingkan antara misalkan penggunaan jari sama stylus, itu nanti kira-kira performance-nya mana sih yang lebih bagus gitu kan ya. Atau error rate-nya gitu ya. Error rate-nya apakah lebih besar yang pakai jari atau pakai stylus, itu bisa kita lihat itu dari ininya, dari hasilnya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan sampai sini mungkin? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Jadinya waktunya 2 minggu atau 3 minggu? 3 minggu Pak. 3 Pak. 3 minggu ya. Oke, 3 minggu ya. Jadi nanti hasilnya itu bisa dipresentasikan pas pertemuan keempat berarti ya. 3 minggu dari sekarang. Iya Bang. Oke, jadi itu nanti kaitannya dengan human computer interaction ya. Oke, itu saja ya kuliah kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin waktunya kita majukan jam 8 ya.
Ya Pak. Kita mulai jam 8 pagi ya, jadi lebih awal sedikit. Jadi biasa selesainya pas di setengah 10. Itu saja, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.